Menelaah struktur dan bahasa cerita fantasi. Struktur teks cerita fantasi ada 3. Yang pertama, orientasi, yaitu bagian awal yang berisi pengenalan tokoh dan latar cerita. Yang kedua, komplikasi, yaitu bagian yang berisi permasalahan, mulai dari munculnya masalah sampai menuju puncaknya masalah atau klimaks. Yang ketiga, resolusi, yaitu bagian yang berisi pemecahan masalah dalam cerita. Pola pengembangan struktur cerita fantasi. Yang pertama yaitu orientasi. Pola pengembangan orientasi dapat dilihat dari deskripsi latar, pengenalan tokoh, dan pengenalan konflik. Terlebih dahulu, kita akan membahas orientasi dikembangkan dari deskripsi latar. 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Ketika aku memandanginya satu persatu, ternyata rumah itu memiliki model yang sama. Hanya satu hal yang membedakan ketiga rumah itu, warna pintunya. Setiap pintu mengikuti gradasi warna seperti yang kulihat di custom color laptopku. Nah, itulah orientasi dikembangkan dari deskripsi latar. Selanjutnya yaitu dikembangkan dari pengenalan tokoh. Alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendu sekeliling. Sepertinya ia bingung dan mencoba mengenali tempatnya yang baru. Matanya yang sebesar biji kemiri berkedip-kedip memamerkan matanya yang kehijauan. Aku tahu dia bukan manusia sepertiku, tapi dia datang bukan untuk mengganggu. Nah, di sini mengenalkan tokoh yaitu alien yang berhidung mancung. Yang ketiga yaitu dikembangkan dari pengenalan konflik. Kau harus membawanya kembali. Erza berteriak kalang kabut. Aku gugup, bingung, tak tahu apa yang harus kuperbuat. Sedangkan manusia purba dengan wajah setengah kera itu memandang sekeliling. Manusia purba itu menemukanku ketika aku menelitinya dan tanpa kusadari ia mengikutiku. Manusia purba itu akan mati jika tidak kembali dalam waktu 12 jam. Nah, paragraf ini mengenalkan sebuah konflik, yaitu manusia purba yang harus kembali ke habitatnya. Jika tidak kembali dalam waktu 12 jam, maka manusia purba itu akan mati. Dan itulah pola pengembangan orientasi. Pola pengembangan struktur cerita fantasi yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain. Contohnya, tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Perutnya buncit dan bibirnya berwarna merah. Matanya merah. Alien berhidung besar itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya merah dari tangannya, yang membuat alien kecil kepanasan. Kalimat yang menghadirkan tokoh lain yaitu dihadirkannya seorang alien yang berukuran lebih besar dari alien sebelumnya. Selanjutnya, komplikasi dikembangkan dengan mengubah latar. Contohnya yaitu laut yang tadinya tenang dan berwarna biru muda kehijauan bergelombang berbuih. Gerakan air itu menandakan sedang ada yang terjadi di dunia samudra. Aku harus memeriksa apa yang terjadi. Aku tak ingin melihat warga bumi terluka karena pertempuran samudra. Selanjutnya, komplikasi dikembangkan dengan melompat pada zaman yang berbeda. Contohnya, di tengah saya asyik mengamati candi, tiba-tiba bumi bergoncang dan boom, saya terdorong ke sebuah tempat kemilau yang serba keemasan. Baunya harum dan indah. Sebuah kerajaan megah ada di hadapanku. Nah, ini merupakan perubahan dari masa kini ke masa lampau. Pola pengembangan struktur cerita fantasi yang ketiga yaitu resolusi. Yang pertama, resolusi dikembangkan dengan lompatan waktu. Contohnya,
2 tahun kemudian, Varta telah sampai di galaksi Andromeda dan bertemu dengan Ozzy. Ia akhirnya menemukan saudaranya di planet yang berbeda. Perjalanannya tidak sia-sia. Nah, ini merupakan resolusi dengan lompatan waktu, yaitu lompatan waktu pada 2 tahun kemudian. Yang kedua yaitu resolusi dikembangkan sebab akibat yang unik. Contohnya, setelah saya menyebutkan semua perilaku baik yang pernah saya lakukan, pintu terbuka. Dan tanpa kuduga, saya sudah berada di depan meja belajarku. Akhirnya Doni bisa kembali ke dunia asalnya. Nah, ini merupakan resolusi dikembangkan sebab akibat yang unik. Di mana letak kalimatnya? Yaitu setelah Doni menyebutkan perilaku baiknya, pintu terbuka dan Doni bisa kembali ke tempat asalnya. Yang ketiga yaitu resolusi dikembangkan dengan surprise atau kejutan. Contohnya, Putri Candy menguap. Putri Candy terbangun dari 3 tahun tidur panjangnya. Hal yang membuat terkejut terletak pada kalimat Putri Candy terbangun dari 3 tahun tidur panjangnya. Nah, itulah ketiga pola pengembangan struktur cerita fantasi, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Selanjutnya, kita akan membahas teks cerita fantasi yang berjudul Belajar dengan Gajah Mada. Kalian bisa membaca teks cerita fantasi tersebut pada buku paket halaman 60-62. Belajar dengan Gajah Mada. Minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Mereka merupakan siswa pilihan dari sebuah SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Di tengah keramaian orang yang sedang berwisata, mereka sibuk menyelesaikan laporannya. Nah, ini adalah orientasi. Mengapa demikian? Karena pada paragraf tersebut mengenalkan tokoh dan latar cerita. Tokohnya yaitu Ardi, Handi, dan Dani, dan latarnya di Candi Trowulan. Tolong! Tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Dani dan Ardi yang berada tidak jauh dari tempat itu segera berlari menghampiri. Betapa kagetnya mereka berdua melihat Handi berada di sebuah lubang dan hanya kelihatan tangannya. Dengan refleks, Ardi dan Dani menarik berusaha menolong Handi. Tapi, terdengar teriakan keras dan mereka bertiga terseret masuk ke lubang itu. Di mana kita? Ardi bertanya sambil menatap tembok sekelilingnya yang memancarkan kemilau keemasan. Tempat apa ini? Handi dan Dani bertanya hampir bersamaan. Tiba-tiba di hadapan mereka muncul laki-laki bertubuh kekar. Kalian bertiga saya panggil untuk menemui leluhurmu. Laki-laki tegap itu berujar dengan penuh wibawa. Ketiga anak itu terbelalak. Siapa Bapak? Sambil gemetar, Handi memberanikan diri untuk bertanya. Aku yang berjanji tak akan makan buah palapa sebelum Nusantara bersatu. Jawab laki-laki itu dengan mata tajam menatap ke arah 3 anak yang masih ketakutan itu. Gajah Mada! Suara ketiganya seperti tercekat. Ya, benar akulah Gajah Mada yang sejak muda berusaha keras berlatih untuk menjadi orang yang berguna. Suara laki-laki itu dengan sangat berwibawa. Apa yang sudah kamu lakukan untuk menyiapkan dirimu agar menjadi orang berguna? Mata laki-laki itu lekap menatap Handi. Kemudian dia beralih memegang bahu Ardi dan Dani.
Saya berusaha menjadi juara kelas dengan belajar setiap hari. Ardi menjawab dengan terbata-bata. Saya belajar tiap malam sehingga saya selalu ranking 1 di sekolah. Handi menyahut. Saya les semua mata pelajaran sehingga selalu mendapat prestasi matematika tertinggi di kelasku. Dani menimpali jawaban teman-temannya. Belum cukup. Kalian semua harus menambahkan jawaban lagi dengan benar untuk dapat dikembalikan ke tempat semula. Laki-laki itu semakin mendekat. Ketiga anak itu berpikir keras untuk mengungkapkan hal terbaik apa yang telah diperbuat selama ini. Setelah 1 jam berpikir keras, Handi membuka pembicaraan. Saya selalu berusaha untuk tidak terlambat datang ke sekolah dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Handi memulai mengajukan ide. Saya berusaha bekerja keras dan tidak mencontek waktu ujian. Kata-kata Ardi meluncur deras. Saya mendengarkan teman yang berbeda pendapat dan meresponnya dengan santun. Dani bertutur dengan lancar. Nah, ini merupakan komplikasi. Mengapa demikian? Karena pada paragraf tersebut menjelaskan awal mula timbulnya masalah hingga masalah tersebut memuncak. Selesai Dani menyelesaikan kalimatnya, terdengar dentuman keras. Boom! Seakan ada yang mengangkat mereka bertiga, tiba-tiba sudah kembali berada di area Candi Trowulan, tempat mereka melakukan pengamatan. Ketiganya mengusap mata, seakan tidak percaya mereka saling berangkulan. Benar kata Gajah Mada tadi. Handi berucap lirih. Iya, kita tidak cukup hanya dengan pintar. Ardi berkata hampir tak terdengar. Ya, kita harus memiliki perilaku yang baik. Dani berteriak lantang sambil menyeret kedua temannya menuju area candi yang harus diamati. Mereka bertiga bertekad menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Seperti biasanya, mereka bekerja keras untuk menghasilkan sebuah karya. Nah, pada bagian ini merupakan resolusi. Mengapa demikian? Karena Dani, Handi, dan Ardi dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi mereka. Nah, itulah struktur cerita fantasi yang berjudul Belajar dengan Gajah Mada.